Jadi gini ya Pak ya, memang banyak orang bertanya-tanya kenapa saya banting setir. Pertama, latar belakang saya sebelum saya jadi lawyer, memang saya lebih kuat di bidang keuangan. Ya, saya mantan wakil presiden bank di Amerika, US Bank dan Bank of America. Dan yang kedua, saya lihat bahwa di dalam bidang hukum ini, ya saya sudah punya cukup banyak rekanan yang sudah bisa membantu masyarakat di dalam bidang konsultasi hukum. Ya, dan beberapa hal lain, kalau kita bicara keras, bicara kritik, saya rasa saya sudah sampaikan apa yang mau saya sampaikan. Jadi tidak perlulah saya sampaikan berulang-ulang kali kalau memang negara ini nggak mau berubah, ya seorang Alvin Lim saja nggak mungkin bisa merubah negara ini. Sehingga saya berpikir bahwa lebih baik saya menggunakan talenta saya untuk sesuatu yang lebih berguna. Yaitu apa? Yaitu kemampuan saya di bidang keuangan, bagaimana membuat orang untuk menjadi kaya. Saya kasih tahu teman-teman bahwa ketika saya usia 18, saya pernah ketemu sama pendeta dan pendeta itu sudah bilang, Alvin nanti kamu di depannya akan menjadi gate of money. Masyarakat bisa menjadi kaya melalui kamu gitu. Saya bingung, ini masuknya apa nih? Ternyata sekarang saya lihat, oh ini, karena latar belakang saya di bidang keuangan, saya merasa dengan ilmu keuangan yang saya ajari kepada masyarakat, ini bisa merubah masyarakat sehingga mereka bisa memperoleh kecerdasan keuangan, dan saya mempunyai sebuah cara dan strategi sehingga setiap orang itu bisa mempunyai mesin uang. Ya, dan mesin uang ini bisa membuat mereka nanti menjadi sejahtera. Di situ, Pak. Nah, ini kan trading investasi yang dimainkan Alvin, trading option ya. Nah, ini kan masyarakat Indonesia nggak terlalu banyak tahu nih soal trading option ini. Yang mereka tahu ya trading itu identik dengan ya investasi bodong, apalah penipuan. Nah, mungkin apa sih Bang beda trading option ini dengan investasi bodong? Mungkin nah, itulah Indonesia Bang ya. Jadi Indonesia, kalau kita taunya hukum di Amerika itu kan hukum adil ya, hukum sesuai dengan undang-undang. Di Indonesia kan kagak ternyata. Hukum itu banyak oknum malah justru. Yang mestinya aparat penegak hukum malah jadi penjahat, yang seringkali memeras, malah polisi jadi pengedar narkoba seperti Teddy Minahasa ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi di Indonesia itu investasi yang seharusnya investasi jadilah investasi bodong. Nah, disinilah karena saya melihat bagaimana banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengerti tentang investasi yang sesungguhnya. Makanya saya terbeban untuk mengajari mereka, ini loh investasi yang sesungguhnya seperti ini. Ini lebih bedanya antara investasi beneran sama investasi bodong. Nah, itulah makanya kenapa saya adain seminar 3 hari ya, untuk supaya masyarakat itu bisa belajar tentang investasi yang sebenarnya, belajar tentang kecerdasan keuangan, dan belajar bagaimana mempunyai mesin untuk menghasilkan uang. Ya, makanya orang bisa lihat saya tiba-tiba bisa punya beli mobil mewah, bisa beli rumah, bisa beli apa. Orang taunya saya baru jadi lawyer kok bisa punya segitu banyak ya, karena uang saya bukan dari lawyer. Di situ teman-teman, tapi uang saya dari luar negeri, dari Amerika. Banyak. Pertama adalah mereka akan mendapatkan ilmu yang tidak pernah mereka dapatkan. Jadi ilmu yang diajari di sekolah ini kebanyakan adalah ilmu yang tidak bisa diterapkan, bukan ilmu terapan ya, non-applied science. Jadi kalau nggak bisa diterapkan, mereka setelah keluar dan lulus dari kuliah, mereka nggak bisa cari duit kebanyakan. Masuklah mereka ke jurang pengangguran. Ya, sedangkan mereka yang ikut seminar saya 3 hari, setelah selesai ikut dari seminar saya 3 hari, mereka bisa di luar cari duit sendiri. Karena mereka sudah diajarin caranya. Ya, dan mereka bisa jadi kaya dari situ. Ya, inilah perbedaannya, manfaat-manfaat dan benefitnya. Jadi saya sarankan kepada masyarakat yang belum mengikuti seminar tersebut agar segera mengikuti seminar. Ya, di Januari kita masih ada, nanti di Jakarta. Di Februari kita akan mengadakan di Surabaya. Ya, Februari 8, 9, dan 10 di Surabaya. Bagi yang tertarik bisa menghubungi ke hotline kami di 08, satunya 3 kali, 53 44 89, atau 0817 489 09 3 kali ya.
atau bisa menghubungi WhatsApp di bawah ini untuk kota-kota terdekat Anda. Terima kasih. Saya yakin banget ya kalau ini dipergunakan oleh negara dan saya misalnya menjadi Menteri Keuangan, saya bisa hilangkan itu hutang negara dalam waktu 5 tahun. Dengan melalui trading option itu. Betul. Jadi kalau saya bisa menjadi Menteri Keuangan, hutang Indonesia tuh bisa lunas. Ya karena kenapa? 1 tahun itu saya bisa dapat kurang lebih antara 24 sampai 48%. Sehingga dalam 2 tahun saya bisa dapat 100%. Kalau uang APBN negara sebagian dimasukin ke situ, dalam 2 tahun bisa double, ya, dan uangnya tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang negara. Ya, jadi kalau memang negara memberikan kesempatan, saya bisa berbakti dan membantu Indonesia untuk menghapuskan hutang negara. Mungkin ada yang bakal disampaikan ke Pak Prabowo terkait dengan itu. Ya, Pak Prabowo jika minta saya presentasi, saya bersedia untuk melakukan presentasi. Tapi saya tahu sekarang ini ya orang-orang yang di sana, ya orang-orang partai yang pada kebanyakan di sana cuma kebanyakan omdo dan cuma mau cari duit. Jadi ujung-ujungnya saya yakin mereka pada takut lah kalau saya masuk dalam kabinet atau saya masuk dalam pemerintahan karena reputasi saya yang sangar kan di situ. Tapi sebenarnya kalau saya masuk baik dalam bidang hukum atau bidang keuangan, saya bisa sangat membantu di dalam hutang negara. Demikian.